A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina bil ghasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kulli waliyikal hujjat ibnul hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Qala amirul mu'minin Talib alaihissalam, laqad ulika biniyati hadzal insan bad'atun hiya a'jabu ma fihi wa zalikal qalbu wa zalika anna lahu mawadda minal hikmati wa addadan min khilafiha fa in sanaha lahur raja azallahu tama wa in haja bihi tama ahlakahul hirs wa in malakahul yas batalahul asaf wa in arad lahu adab ishtadda bihil ghaith wa in as'adahu ridha nasiyat tahaffuz wa in ghalahul khawf syaghalahul hazar wa in ittasa'a lahul amru istalabathu al-ghirrah wa in afada malan atghahul ghina wa in asabathu musibah fazahahul jaza wa in addat hul faqatu syaghalahul bala wa in jahadahu ju ka'ada bihi da wa in afrata bihi syaba kazzatuhu al-bitnah fakullu taksirin bihi mudir wa kullu ifratin lahu mufsid. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-108 hendak menyampaikan tentang hati manusia dan hubungannya dengan perilaku, di mana kalau hati ini terlalu berlebih-lebihan maka akan membuat orang tersebut akan merusak orang tersebut, dan kalau terlalu kekurang-kurangan akan membahayakan orang tersebut. Jadi pembahasannya di hikmah yang ke-108 ini mengenai hati manusia, di mana hati ini dia harus dalam kondisi seimbang, yakni tidak kanan tidak kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu kekurang-kurangan. Kalau dia terlalu berlebih-lebihan, dia akan membuat kerusakan bagi manusia, itu dikatakan mufsid. Dan kalau terlalu kekurang-kurangan, maka dia akan membahayakan manusia. Dia harus pas di tengah. Nah, Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan bahwa hati yang ada di dalam manusia ini merupakan yang paling ajib, yakni sesuatu yang sangat mengherankan. Ajib itu kan dari bahasa Arab, jadi kalau
Kalau di Indonesia kita bilang wah ajib banget nih kan gitu, atau ajib garib. Itu kan ya. Di Indonesia biasa kita mengatakan ajib garib. Ajib garib atau ajab. Wah, ajab nih gitu kan. Kalau di Medan biasanya bilang ajab atau ajib garib. Itu dari bahasa Arab. Garib, gharib, gharibun, yakni sesuatu yang tidak umum bagi kita, sesuatu yang tidak biasa bagi kita, sesuatu yang asing bagi kita, itu disebut dengan gharib. Ajib, yakni sesuatu yang mencengangkan bagi kita, sesuatu yang membuat orang tersentak, itu ajib. Nah, dikatakan hati manusia itu sesuatu yang paling ajibnya di dalam diri manusia. Lah, kenapa bisa? Imam alaihissalam bersabda, wa qala alaihissalam, laqad ulika biniyati hadzal insan bad'atun hiya ajabu ma fihi wa zalikal qalb. Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan di dalam manusia ini telah bergantung niat, pakai toh, niat yakni bukan niat yang kita bilang mau niat sholat puasa, bukan, itu pakai tak biasa, ini pakai to uzo, niat to, yakni urat besar atau urat nadi. Nah, kalau istilah kita ini urat yang saluran utama darah itu melewati itu, atau urat arteri kalau dalam bahasa biologinya sepertinya urat arteri, yakni urat di mana darah darah utama itu melewati itu. Nah, dikatakan di dalam urat pada urat arteri ini tergantung sebuah daging. Amirul Mukminin Imam alaihissalam mengatakan laqad ulika biniyati hadzal insan bad'atun, telah bergantung, telah terikat seonggok daging, sepotong daging pada urat arteri seorang manusia. Hiya ajabu ma fihi, di mana potongan daging ini dia yang paling ajibnya dari diri manusia, yang paling mencengangkan di dalam diri manusia, yang paling membuat uah di dalam diri manusia, mengherankan. Apa itu seonggok daging itu, sepotong daging itu? Wa zalikal qalb, dan seonggok daging itu, sepotong daging itu adalah hati. Qalbu ya. Pertanyaan, kenapa Imam? Kenapa hati itu sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang ajib, sesuatu yang mengherankan? Amirul Mukminin alaihissalam menjawab, wa dzalika anna lahu mawadda minal hikmati wa addadan min khilafiha. Dikatakan karena di dalam hati manusia ini itu ada bahan dasar sebuah hikmah, di mana bahan dasar hikmah ini atau potensi hikmah ini atau sumber hikmah ini dia akan membawa manusia pada kebaikan, membawa manusia pada kebijaksanaan, membawa manusia pada kejayaan, kewibawaan, kemenangan, saadah, kemakmuran, akan gitu tuh, itu hikmah. Wa addadan min khilafiha, dan di dalam hati ini juga ada perlawanan dari hikmah itu. Nah, jadi di satu hati yang disebut hati itu, dia sekaligus ada sumber untuk mengantarkan orang sampai pada puncak kearifan, di mana sumber-sumber hikmah ada di situ, dan di situ pula ada sumber atau bahan dasar pertentangan dari hikmah tersebut. Jadi satu sumber, satu tempat, yaitu hati itu, di mana dia menampung dua bahan dasar sekaligus. Satu hati, dia menampung dua bahan dasar sekaligus. Di mana bahan dasar ini? Yang pertama,
bahan dasar yang akan mengantarkan orang pada kesempurnaan, pada kewibawaan, kejayaan, kemakmuran, kehebatan, martabat. Kenapa? Karena orang yang penuh hikmah, orang yang hakim, dia akan bermartabat, dia akan mulia, dia akan berwibawa, dia akan mulia di hadapan orang lain, dia akan paripurna, puncak, sampai pada kemuliaan, insan kamil, kan begitu. Itu kan hikmah. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan, di situ juga ada sumber yang bisa membuat orang jatuh pada kehancuran, kehinaan, kenistaan, zillat, malu, nista. Kenapa? Karena ada sumber pertentangan dari hikmah tersebut. Apa itu? Jadi pertentangannya hikmah itu apa? Pertentangannya hikmah yakni kenistaan tadi, yakni kebodohan tadi. Makanya orang yang bodoh itu kan sumber segala penyakit tuh. Orang bodoh itu sumber segala kegagalan tuh. Orang bodoh itu sumber segala kehancuran. Sampai di riwayat yang lain dikatakan musuh yang pintar itu jauh lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Kenapa? Karena sahabat yang bodoh ini bisa ngancurin kita, bisa membawa kita ke lubang. Yang harusnya dia mewanti-wanti kita, yang harusnya dia menjaga kita, yang harusnya dia mendampingi kita. Kalau ada lubang dia tahan, nah malah dia yang bawa kita jerumusin ke dalam jurang. Jadi ada hikmah, ada kebodohan dan kejahilan itu. Dikatakan, nah sekarang di dalam satu hati itu ada dua tuh kan ya. Ada sumber untuk hikmah dan ada sumber untuk kehancuran itu di dalam satu hati. Terus gimana nih? Gimana hati ini bekerja? Kan dalam satu hati itu pada saat yang bersamaan ada dua sumber. Terus gimana dia bisa bekerja sehingga nih, bagaimana hati ini bisa bekerja sehingga kita bisa sampai pada hikmah tadi itu? Kan kita tidak mau dong jatuh pada kehancuran, kita tidak mau dong jatuh pada kenistaan, kita tidak mau jatuh pada kehinaan, kan gitu. Kita berharap sampai kepada puncak kesempurnaan, pada kewibawaan, martabat, mulia, kan gitu. Terus bagaimana caranya? Nah, Amirul Mukminin Imam alaihissalam mengatakan kalau mau sampai kepada puncak kesempurnaan tadi, sampai kepada hikmah tadi, di mana kita bisa mengaktualkan hikmah tersebut yang di dalam hati tadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tidak kanan dan tidak kiri. Dikatakan di akhir, nanti di akhir dikatakan fakullu taksirin bihi mudir wa kullu ifratin lahu mufsid. Segala yang terlalu berkurang-kurangan akan membahayakan si hati. Segala yang terlalu berlebihan akan menghancurkan si hati. Jadi dia harus pas di tengah tuh. Tidak kanan, tidak kiri, melainkan amrun dengan amrun. Dia harus pas di tengah. Siratal mustaqim kan begitu. Tidak kanan, tidak kiri. Siratal mustaqim. Atau istilahnya di dalam dunia irfan dikatakan mizajul mu'tadil. Para insan kamil itu saya sudah beberapa kali membahas ini di hikmah-hikmah yang sebelumnya yang ada berkaitan dengan pembahasan insan kamil, bahwa yang namanya insan kamil dia harus mu'tadil. Yang namanya insan kamil dia harus dalam posisi paling seimbang, paling netral, paling seimbang, tidak kanan, tidak kiri. Makanya dikatakan kondisinya insan kamil itu seperti lingkaran, titik lingkaran. Jadi ada lingkaran nih, ada lingkaran. Nah, posisi insan kamil itu gimana tuh? Ini kan lingkaran. Nah, kelihatan nih. Ini lingkaran. Posisi insan kamil itu gimana? Posisi insan kamil itu harus tepat di tengah-tengahnya sih. Sebagaimana kalau kita buat lingkaran pakai busur kan? Dulu kalau kita masa-masa kecil SD, SMP, SMA itu kalau buat busur itu kan ada busur yang begini, ditancapin jarumnya tuh cet gitu, terus garisnya diputar. Itu yang titik di tengah itu, itulah insan kamil itu.
Harus demikian ya nih. Insan kamil itu harus demikian. Ya, ini harus tepat di tengah, tidak kanan, tidak kiri. Kalau dia menceng sedikit saja, menceng sedikit, bergerak sedikit saja dari porosnya, maka keseimbangan lingkaran itu akan terganggu. Jadi istilahnya poros. Insan kamil itu poros. Yang namanya poros harus seimbang, harus mu'tadil, tepat di tengah. Jadi tidak kanan, enggak kiri. Nah, kita kembali. Dikatakan oke, hati itu ada dua. Di dalam hati itu ada sumber kehancuran, ada sumber hikmah dan kesempurnaan. Lalu bagaimana dia bekerja? Dikatakan fa'in sanaha lahur raja azallahu tama. Kalau seandainya hati itu memiliki pengharapan, maka dia akan tamak. Ini cara kerja hati yang pertama. Kalau hati itu punya harapan, kalau hati itu punya keinginan, angan-angan panjang, kalau hati itu punya angan-angan panjang, dia akan tamak. Semua pengen dikuasai dan nggak ada puasnya tuh. Kan tamak itu lawannya qanaah. Nggak ada puasnya, terus seperti terus mengejar gitu. Sebelumnya di dulu awal-awal kajian kita di Nahjul Balaghah ini, saya pernah mencontohkan orang yang mengejar dunia itu seperti lagi pakai topi. Antum bayangin orang lagi pakai topi, terus topi itu kan yang namanya topi ada apa namanya, kanopinya itu apa sih namanya itu ya, ada yang maju ke depan tuh biar kita tidak kena panas matahari. Ini seperti ya topi biasa, terus ada depannya itu sehingga menghalangi sinar matahari kena ke wajah kita kan. Nah, antum bayangin orang lagi pakai topi, terus di ujung topi yang ke depan itu ditaruh uang $100. Oke, ini topi, terus kan ada ujungnya tuh. Nah, di ujungnya itu ditaruh uang $100. Dan antum kejar uangnya sampai ke ujung dunia. Kalau nyampe di ujung dunia, antum tidak akan pernah sampai kepada uang tersebut. Kenapa? Karena memang begitulah. Gimana mau sampai, dia di depan terus tuh. Ngejar dunia juga begitu. Tidak ada habisnya. Tamak dunia, tidak ada habisnya. Sampai kita mati, dunia tidak habis. Zaman dunia kita ini kan sejak Nabi Adam alaihissalam kan hingga sekarang. Apakah ada dalam sejarah? Apakah ada satu manusia yang betul-betul menguasai seluruh dunia? Tidak ada. Siapa? Korun kan paling banter-banter kita tahu kan. Korun, Hazrat Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tidak menguasai seluruh dunia. Kenapa? Karena memang tidak bisa. Tidak bisa seorang manusia, Fir'aun misalnya, dia juga tidak menguasai seluruh dunia. Tidak bisa seorang manusia itu menguasai seluruh dunia. Kenapa? Karena sebagian dari apa-apa yang ada di dunia ini milik orang lain. Mau kita paksakan bagaimanapun, itu milik orang lain. Dan rezeki itu kalau bukan milik kita, itu tidak akan nyampe. Mau dipaksa bagaimana? Banter-banternya kan kita zalim kan ya, ngambil hak orang lain. Tapi sebesar apapun hasrat kita, sebesar apapun keinginan kita untuk menguasai dan mengambil hak orang lain itu, tetap kita tidak akan mampu untuk mengambil semua hak orang lain di muka bumi. Kenapa? Karena kita terbatas. Yang kedua, perut kita juga cuma sebesar ini kan. Yang ketiga, ada hak-hak orang lain yang memang kita tidak bisa kuasai. Jadi ketika hati itu memiliki pengharapan, memiliki angan-angan panjang, maka dia akan tamak. Terus bagaimana? Bagaimana caranya orang tidak sampai kepada tamak? Makanya harus diseimbangkan. Ada pengharapan kan ya? Orang ketika punya pengharapan dikatakan akan tamak. Tapi saya tidak mau tamak. Gimana dong caranya? Kita bilang, Imam alaihissalam bilang kalau orang
memiliki pengharapan, itu akan membuat dirinya tamak. Oke, tapi anak tidak mau tamak nih. Yusuf, Pak Rahmat, Pak Vito, Bu Sundari, Bu Zena, Pak Ali, tidak mau tamak. Tapi memiliki pengharapan. Gimana caranya? Bagaimana caranya saya memiliki pengharapan, tetapi juga sekaligus tidak tamak? Bagaimana caranya? Dikatakan pada saat kita memiliki pengharapan, kita juga harus memiliki rasa takut. Jadi dua tuh, ada raja, ada khauf. Ini dua hal yang harus saling mengikat, harus balance, harus seimbang antara raja dan khauf. Pengharapan dan rasa takut ini harus seimbang. Kalau tadi pengharapan itu membuat kita tamak, maka rasa takut ini itu akan seperti mengerim kita. Sabar. Nah, itu kan rasa takut itu gitu. Tapi nggak boleh juga rasa takutnya itu melebihi rasa pengharapan. Kenapa? Karena ketika rasa takut itu melebihi rasa pengharapan, maka orang nggak ngapa-ngapain. Keluar takut nanti ada maling, ada pembunuh, ini segala macam. Terlalu takut yang berlebihan justru membuat orang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus balance, harus seimbang pengharapan dan rasa takut. Itu satu. Yang kedua, wa in haja bihitama ahlakahul hirs. Dan ketika ketamakan itu telah menyelimuti dirinya, tadi punya pengharapan akan membuat orang menjadi tamak. Level kedua, ketika ketamakan itu menyelimuti dirinya, apa yang akan terjadi? Kerakusan akan menghantui, kerakusan akan merasuk ke dalam dirinya. Rakus. Jadi kalau tadi tamak itu mengambil semua, ini rakus. Rakusnya ini apa? Yakni bakhil. Orang tidak boleh. Ada tetangga kelaparan, urus sendiri. Siapa suruh nggak kerja? Kan gitu. Lah, dari mana kamu tahu dia nggak kerja? Siapa tahu dia sudah ngirim lamaran pekerjaan ke 100 perusahaan, ke 1000 perusahaan dan tidak ada yang menerima. Lah kamu yang saat ini lagi ada rezeki, dikasih Tuhan, rezekinya dan sebagainya. Justru tetangga yang lagi susah, yang lagi membutuhkan itu dan kamu tahu, itu adalah hak dia. Hak dia untuk kamu perhatikan, hak dia untuk kamu bantu. Itu hak. Bukan sekedar anjuran. Ini haknya dia ada di tangan orang-orang yang makmur. Haknya orang fakir itu ada di tangan-tangan orang kaya. Jadi orang ketika sudah punya harapan panjang, aku mau beli rumah, aku mau beli mobil. Sudah punya mobil, aku mau beli tanah luas lagi. Sudah punya tanah, aku mau beli gedung ruko. Sudah punya ruko, aku mau beli pesawat. Udah punya pesawat, mau beli jet. Habis itu mau beli satelit. Semua mau dibeli. Pengharapan panjang, angan-angan panjang sebagainya. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena angan-angan panjang itu kan jadinya tamak tuh. Harus, karena aku mau beli mobil, tadinya cuma punya sepeda. Kan gitu. Tadinya cuma punya sepeda. Karena cuma punya sepeda, aku mau beli motor dah. Mulai, kan? Mau beli motor, apa yang terjadi? Harus ligat tuh, segala macam dikerja. Udah, motor dapat. Mau beli mobil lagi nih, kayaknya zen nih kalau punya mobil nih, keluarga bisa naik mobil dan sebagainya, kan begitu. Apa yang dilakukan lagi? Kerja lagi. Enggak tahu waktu. Pokoknya sholat ya sholat, kalau nggak sholat juga insya Allah nanti dikodok, kan begitu. Apalagi terus, udah punya mobil, kayaknya ini rumah kurang nih, tambah gitu terus sudah. Nah, tamak masuk tuh kan, dihantam oleh ketamakan. Ketika tamak masuk, maka akan membuat orang menjadi haras. Haras tuh yakni lebih kepada rakus yang menyebabkan kebakilan kepada orang lain. Jadi ada orang susah nggak mau dibantu, ada keluarga yang lagi butuh dibiarin, ada saudara mukmin yang lagi kesusahan dibiarin. Nah itu efek dari pada haras tadi itu, hersun, yakni rakus tadi.
Kenapa demikian? Karena dia takut kalau saya nyumbang, kalau saya bantu, kalau saya ngasih sedekah itu akan mengurangi, ya kan hitung-hitungannya kan begitu. Kalau saya sedekah akan mengurangi 1 rupiah dari pundi-pundi yang saya sudah kumpulkan, di mana saya mau membangun mall, membangun gedung, membangun apa misalnya ruko, nah, kan gitu. Dihitungannya dia begitu. Kalau saya nyumbang, ini akan mengurangi 1 rupiah dari pundi-pundi yang saya sudah kumpulkan. Lah kalau gitu, gimana saya nggak akan bisa buat dong sampai kapanpun. Ah, kan gitu dia. Padahal dia nggak tahu. Memangnya kamu tahu dari mana rezeki kamu besok itu datangnya dari mana? Lah kamu saja, wahai fulan, kan kita bilang ke dia, wahai fulan, kamu saja untuk nafas sejam lagi, kamu nggak tahu masih nafas atau enggak. Itu kan rezeki, nafas itu kan rezeki. Artinya apa? Rezeki kamu sejam lagi kamu nggak tahu. Tiba-tiba yang tadinya kredit macet lancar, tiba-tiba yang tadinya ada kerjasama mandek lancar, tiba-tiba dari mana kita tahu? Ya ini kamu saja untuk kamu besok rezeki kamu nggak tahu gimana. Terus ngapain harus mastiin, wah kalau saya nyumbang ke orang 1.000, 2.000, 3.000 itu akan membuat saya tidak bisa bangun rumah dan sebagainya. Dari mana kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa bangun rumah? Ya ini kamu mastiin bahwa rezeki itu tidak akan datang kalau kamu nyumbang. Apakah kamu memastikan bahwa kalau kamu kurangin uang 10.000 untuk nyumbang mukmin yang lagi sakit, yang lagi susah, kamu pastikan bahwa dengan berkurangnya 10.000 itu akan menghambat kamu membangun rumah? Kamu tidak memberikan kesempatan, kamu tidak memberikan ihtimal, kamu tidak memberikan kemungkinan, kamu tidak memberikan apa istilahnya, probabilitas bahwa ketika kita menyumbang 10.000 ke orang yang susah tadi itu, maka ada jalan yang dibukakan lagi untuk kita. Apakah kita tidak memberi estimasi ini? Kita tidak memberi kemungkinan ini. Betapa kecilnya cara berpikir kita. Nah, setelah tamak menjadi haras, yakni rakus tadi itu. Lalu di satu sisi itu sudah puncak ketika orang harapan, tamak, lalu rakus. Nah, di satu sisi, wa in malakahul ya'su qatalahal asaf. Di satu sisi kita bilang pengharapan itu susah kan ya? Kenapa? Karena pengharapan itu akan membawa kita sampai kemana tadi? Sampai ke haras tadi itu. Ini ke rakus tadi itu. Terus kalau gitu gimana dong? Kalau gitu saya nggak usah punya harapan deh. Kan ada orang gitu. Kalau pengharapan itu akan mengantarkan saya kepada keharasan tadi itu, ketamakan tadi itu, ya kalau gitu saya nggak usah punya pengharapan deh. Oh, nggak boleh juga. Tidak boleh juga kita tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya pengharapan, artinya kita berputus asa. Lah, kalau orang berputus asa, tidak bisa kerja, tidak ngapa-ngapain. Contoh. Ada kisah seorang petani lagi menggemburkan tanahnya. Belum naruh bibit, masih menggemburkan. Tiba-tiba besok pagi setelah bangun subuh mau pergi ke ladang ke sawah itu, tiba-tiba rasa putus asa itu jatuh kepada dirinya. Jadi dia bilang gini, aduh, ngapain juga saya harus menggemburin tanah? Kenapa? Ya, karena saya tidak punya harapan untuk tanah ini akan subur dan bibit padi yang saya tanam ini akan apa istilahnya akan tumbuh. Kenapa begitu? Ya ini sekarang lagi musim kemarau, di mana hujan juga tidak akan turun. Lalu saya juga sudah tua banget nih, paling besok saya meninggal. Harapan itu hilang dari dirinya. Ketika harapan itu hilang dari dirinya, dia balik lagi, nggak jadi ke ladang, nggak jadi ke sawah. Ternyata sampai seminggu kemudian dia masih hidup dan hujan turun terus. Apa? Penyesalan. Kenapa? Seandainya saya tidak berputus asa, maka saya tidak akan menyesal.
Kenapa? Karena kalau kemarin saya tidak putus asa, saya akan tetap menggali, menyuburkan tanah itu, menggemburkan tanah itu. Jadi harapan itu penting. Sebagaimana orang yang sakit misalnya. Orang yang sudah sakit. Sakit parah, iya sakit. Tapi putus asa, sudah ada mati aja dah. Kan gitu. Wah, ternyata jadi karena anggap ya misalnya dia lagi sakit, paling besok-besok juga udah mati nih. Kan gitu. Terus gimana? Ya udah deh, ana udah males dah ngurus perusahaan, ngurus bisnis ekonomi, udah biarin dah. Udah nggak ada harapan kan gitu. Ternyata sampai seminggu dia hidup, sampai setahun dia hidup, dan kerja sama bisnisnya itu jadi gagal semua. Gara-gara apa? Gara-gara dia yang putus asa kemarin. Dan betapa banyak hal-hal yang terjadi demikian. Dikatakan wa in malakahul ya'su qatalahul asaf. Seandainya jika orang berputus asa, maka penyesalan itu akan membunuh dirinya. Orang mati dengan penyesalannya, mati karena nyesal. Waduh, kalau seandainya begini kan begini, kalau yang namanya bibit kalau disiram dengan air kalau, digemburkan dengan pupuk kalau, akan tumbuh pohon kalau, dan buahnya juga buah kalau. Kalau mulu tidak akan ada hasil. Harapan itu penting, harapan itu bagus, dan itu akan membuat orang bekerja, mutaharrik. Nah, hanya saja harus dikontrol. Jadi tidak boleh berharap yang terlalu tinggi, nanti akan jadi haras, tapi tidak boleh juga putus asa karena akan menyesal di akhirnya. Wa in arada lahul ghadab ishtadda bihil ghais. Seandainya dia marah, maka marahnya itu akan meledak-ledak. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk mengontrol amarah. Imam Kazim alaihissalam, lakab beliau itu kan Kazim ya. Kazim itu apa sih? Kazim itu dari ismil fa'il, yakni yang menelan amarah. Itu Kazim itu yakni yang menelan amarah. Jadi beliau itu saking sabarnya menelan amarah itu sampai digelarin Kazim. Ini menelan amarah. Kita dianjurkan untuk mengontrol amarah kita. Tapi tidak boleh juga tidak punya amarah. Amarah itu bagus. Nafsul amarah di dalam diri itu ada. Orang kalau tidak punya amarah, contoh nih, orang kalau tidak punya amarah, istrinya diambil orang, diam. Hartanya diambil orang, diam. Tanahnya dijajah orang, diam. Apalagi Israel datang menyerobot, diam. Kenapa? Karena tidak punya amarah. Ini juga tidak bagus. Ini terhina, orang tidak punya amarah itu terhina, zalil, nista. Jadi amarah itu bagus, tapi tidak boleh berlebihan, harus dikontrol. Jadi amarah kita itu harus dikontrol. Cara mengontrolnya gimana? Saya marah kepada apa? Kepada Zionis. Kenapa? Karena melakukan kezaliman. Amarah kita itu tetap harus ada, tapi dikontrol. Gimana caranya? Yani saya marah kepada hal-hal yang bertentangan dengan keadilan. Di mana di situ ada kezaliman, saya akan marah. Saya marah dengan marahnya Nabi. Saya marah dengan marahnya para aimah dan sebagainya. Itu yang normal. Itu yang dikontrol. Wa in as'adahur ridho nasyat tahaffus. Kalau sudah senang, kalau sudah nyaman, kalau udah dapat rezeki istilahnya, tiba-tiba ada orang datang misalnya ngasih hadiah, terus lupa diri. Nah, ini penyakit umumnya kita. Dalam kondisi nyaman lupa diri. Dapat rezeki hari ini lupa diri. Lupa diri gimana? Yang namanya rezeki itu kan harus dibagi untuk keluarga, nafkah yakni keluarga yang nafkah, terus untuk di jalan Tuhan, dan untuk misalnya kayak kalau sakit atau untuk wisata itu penting, itu hak keluarga. Kita harus memberikan hak keluarga, bawa keluarga wisata ke pantai sebulan sekali, setahun sekali misalnya. Kemana lagi?
ke hutan, bawa ke hutan kota kah, atau di puncak, bawa ke puncak, menikmati alam sebulan sekali, itu hak keluarga. Jadi, tapi nggak boleh lupa diri. Gimana lupa diri? Wah, dihabis-habisin, dihambur-hamburin. Gitu mendapat kenyamanan terus lupa diri. Terus lalai terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Bisa saja besok kalau sakit bagaimana? Besok kalau seandainya ada yang dibutuhkan bagaimana? Itu harus dikontrol. Wa in walahu al-khawfu syaghalahul hazar. Kalau seandainya rasa takut itu menghantui dia, maka dia akan Maka dia akan terlalu sibuk dengan kehati-hatian. Ketika rasa takut itu menghantui dia, dia akan disibukkan dengan kehati-hatian, serba was-was. Ini begini ya. Wah, ini nanti kalau saya keluar ada harimau, ada ini, ada. Hati-hati boleh, tapi tidak boleh terlalu was-was. Tidak boleh terlalu berlebihan. Normal-normal saja. Kalau siang hari di tengah keramaian, insya Allah tidak ada binatang buas. Jadi rasa takut yang berlebihan itu juga merusak. Wa in tasalahul amru istalabathul ghirrah atau isa. Yani kalau sudah lapang urusannya, yakni misalnya dia punya hajat tadi, ya misalnya mau usaha ini apa segala macam, terus tercapai, misalnya punya hajatan usaha apa gitu tercapai, itu istalabathul ghirrah, dia akan lalai, dia akan acuh tak acuh, sebagaimana yang tadi in asadahur ridha nasiyat tahfuz. Yani kalau dia sudah nyaman, dia lupa menjaga diri. Ini juga mirip-mirip. Wa in afada malan adghahul ghina. Kalau seandainya dia punya uang, adghah dari kata tughyan. Tughyan itu yakni di luar batas. Makanya tughyan itu dianggap sebagai perbuatan buruk, maksiat. Kenapa? Karena melebihi batas, di luar batas normal. Dikatakan wa in afada malan adghahul ghina. Jika seandainya dia diberi harta, diberi kekayaan, dia akan berbuat keburukan. Uangnya dipakai untuk buat bom, membunuhin orang, beli senjata, membunuhin anak kecil, membunuhin perempuan, segala macam. Itu dikasih harta malah buat kerusakan. Atau misalnya kalau ada uang, dia bayar orang untuk mukul-mukul ke sana sini, atau dia bayar pengacara untuk ngerampasin hak orang, kan gitu. Wa in asabathu musibah fadahahul jaza. Seandainya dia kena musibah muftazah, yakni orang yang sampai mukul-mukul kepala, nyakar-nyakar muka, yakni nggak bisa sabar. Kalau dia dapat musibah nggak bisa sabar. Wa in addatuhul faqa syagalahul bala. Seandainya dia lagi dalam kesulitan, maka dia akan disibukkan dengan musibah-musibah, dengan bala-bala. Kalau lagi terhimpit, dia akan sibuk dengan hidupnya itu ribet dengan segala macam kesusahan, kerumitan. Tidak bisa berpikir normal, tidak bisa berpikir tenang, sehingga bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini, kan begitu. Orang berakal ketika mendapati sebuah masalah, ketika mendapati sebuah problem, dia tidak terus sibuk dengan problematika itu, enggak. Tetapi apa yang dilakukan? Dia akan duduk, melihat masalah itu secara komprehensif, secara global, menyeluruh, lalu mencoba untuk mencari akar masalah. Ini yang paling penting.
Akar masalahnya apa? Sumber inti masalahnya apa? Itu yang diselesaikan, bukan sibuk merintilin masalah-masalah kecil. Dan ini sangat penting. Kita beberapa kali juga sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Seringnya masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga, di keluarga, kayak misalnya antara suami, istri dan sebagainya, terjadi cekcok, kan biasa rumah tangga cekcok, ya biasa. Apalagi kalau suami lagi capek dari luar kerja dan istri juga lagi capek ngurusin rumah. Sampai rumah ada salah paham sedikit, itu ada berantem. Itu jangan ngurusin hal perintilan. Jangan ngurusin, oh ya kamu marah-marah, ini itu perintilan, marah-marah apa segala itu perintilan. Coba cek akar masalahnya apa. Ternyata cek ditarik ujung rambutnya itu, akar rambutnya itu, ujung benangnya ketika dicari, ternyata gara-gara apa? Gara-gara waktu suaminya pulang pengen minum teh, tapi istrinya kurang kurang respect, istilahnya kurang kurangnya, gitu. Jadi nggak cepat tanggap. Cuman gara-gara suami capek pulang kerja sampai rumah pengen minum teh dan sang istri itu tidak cepat tanggap, hanya gara-gara ini. Tapi efeknya sudah sampai mau cerai-ceraian. Jadi jangan yang perintilan. Oh kamu marah-marahin, enggak. Apa masalahnya? Kejar. Apa masalah intinya apa? Ternyata apa? Cuma gara-gara teh. Bayangin gara-gara teh si suami mau minta teh, istrinya nggak cepat tanggap terus sampai mau cerai-ceraian. Kan lucu. Itu biasakan dalam urusan apapun cari akar masalahnya apa. Ternyata dicek-cek lagi apa? Misalnya ternyata suami yang punya ego. Hanya karena ego. Ya loh, kita ini tidak maksum. Laki-laki ini tidak maksum. Jangan ngerasa kita manusia suci. Kita bukan manusia suci yang kita harus pasti benar dan sebagainya. Bisa saja kita perlu duduk dan ngobrol dengan istri, sampaikan apa problem kalau ada masalah di dalam keluarga. Wa in jahadahul ju' qada bihidda. Kalau dia lapar maka dia akan lemah. Kalau dia kelaparan, dihantam kelaparan, dia akan lemah. Tidak berusaha untuk menyelesaikan kelaparan itu. Tidak berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah kelaparan ini. Bagaimana caranya? Banter-banternya, ujung-ujungnya minjem. Ya kan gitu. Kalau sudah sampai di sini, nyawa sudah sampai di sini, maka kita harus minjam. Kenapa? Karena hilangnya nyawa itu maksiat, dosa. Jadi minjam. Jadi kalau kita mau betul-betul menjaga harga diri, kalau nggak darurat banget, nggak usah minjam. Tapi kalau sudah darurat banget, nggak ada jalan, ya pinjam. Wa in afroto bihi syaba kazat uhul bitna. Jika seandainya dia terlalu lapar, terlalu kenyang. Syaba itu terlalu. Jika dia terlalu kenyang, kadzatuhul bitnah. Kalau dia terlalu kenyang, dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh, kayak ular tuh. Bitnah itu yang perut. Ular tuh kan kalau habis makan kenyang, udah diam tuh, nggak bisa gerak sudah. Wala lemas sudah. Wala jalan aja setengah mati. Manusia juga gitu. Kalau udah kenyang, udah kan gitu, ngorok sudah, perut kenyang. Makanya kita tidak boleh terlalu lapar banget, tidak boleh terlalu kenyang banget. Dikatakan makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi jangan sampai perhuri kalau istilah orang Iran. Jadi jangan sampai kekenyang-kenyangan banget. Itu kan jalan hidupnya Muawiyah kan, yang kenyang-kenyang banget. Secukupnya, sekadarnya makan, tapi tidak juga menyiksa diri dengan berlapar-lapar. Fakulu taksirin bihi mudir wa ifratin lahu mufsid. Karena segala yang terlalu berkurangan itu akan membahayakan, dan segala yang berlebihan itu akan menghancurkan.
Saya kira cukup demikian untuk hari ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.